On My Way atau Pesugihan, part 60-62. Aku mendengar suara yang tidak terdengar orang lain. Aku melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat banyak orang dan aku selalu berusaha untuk tidak menangis. Kalau nonton konser di lapangan Merdeka Sukabumi, udah pasti pulangnya itu susah kendaraan. Sekalinya ada, ongkosnya naik gak kira-kira. Gua mah jalan kaki, sambil berharap ada truk yang lewat. Jalan kaki dari lapangan Merdeka sampai Cisaat, udah capek banget, belum ada mobil juga. Ya udah, istirahat dulu di pinggir jalan. Ngerokok, abis berbatang-batang, mobil belum datang. Dalam hati, resah menjerit bimbang. Jalan kaki lagi, meskipun gua gak ada teman, tapi gua gak sendirian. Soalnya ada puluhan orang yang nasibnya sama kayak gua. Nonton konser modal nekat, yang penting berangkat, pulangnya gimana nanti aja. Yang penting ada rokok wek-wek. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam dan gua masih di pinggir jalan nungguin truk lewat. Jalan, berhenti, jalan lagi, berhenti lagi. Sialnya, perut gua mules. Gua percepat langkah kaki, perut menyiksa. Tujuan gua sekarang adalah nyari WC. Perut makin gak bisa diajak koalisi. Wah parah, masa harus buang hajat di darat kayak anak pang, ogah. Di situ, dari jauh gua lihat ada sungai. Gua harus ke sana. Pas jalan ke arah sungai, ada truk yang lewat. Bingung pilih yang mana. Apes, gua harus relain truk lewat akibat perut yang tak bersahabat. Okelah, ke sungai dulu aja, nanti juga ada lagi truk lewat mah. Di sungai juga kan gak asal buang, nyari dulu tempat yang enak buat jongkok. Waktu itu gua sempet kaget, gua lihat kepala manusia beneran, gua kaget bener. Gua pikir itu kepala orang yang udah mati atau kepala yang digorok atau gimana gitu. Gua lihatin lagi, kepala itu ngelihatin balik. Lalu dia bilang, "Kenapa kamu lihatin saya?" Gua bilang, "Maaf, saya pikir." Dia bilang, "Apa, kamu pikir saya hantu?" Dia berdiri. Ternyata bapak-bapak itu lagi nyari pasir. Iya, dia lagi ngambilin pasir di sungai. Buset, kuat amat pak, gak dingin apa? Pemberani juga dia malam-malam ngambil pasir sendirian. Dia tanya, "Ngapain kamu malam-malam ada di sini? Kamu orang mana?" "Saya baru lihat." Gua jawab, "Maaf pak, saya kesini soalnya saya mau buang hajat. Saya baru pulang nonton konser di Sukabumi." Si bapak bilang, "Kamu mau jongkok? Sana di belakang aja. Di sini mah dalam." Gua bilang, "Oh iya pak, makasih." Gua jalannya bungkuk, kedua tangan pegang perut. Dengan penuh perjuangan, akhirnya gua bisa touchdown di sungai dan gua keluarin semua benda antariksa yang sudah sangat menyiksa. Mules benar, ada kali mah setengah jam gua jongkok. Dirasa udah melepaskan segalanya. Gua pun selesai dan gua GNR, geus nagok riet, kelamaan jongkok, pala gua puyeng. Ora kuat jalan, pala muter-muter, berasa ada bintang di atas kepala gua kayak si Tom yang digebuk sama si Jerry. Pala masih puyeng, gua duduk di bawah pohon pisang yang ada di pinggir sungai. Ngerokok sambil mainin HP. Saat itu gua dengar suara cewek sama cowok yang lagi berantem. Gila, jam segini bukannya enak-enak, malah berantem. Awalnya gua bodo amat, kesininya gua denger tuh cewek nangis. Cowoknya ngamuk, si cewek bilang sakit, kayaknya si cowok udah main tangan. Ah biarinlah, mending gua pergi. Saat itu gua jalan ke arah jalan raya. Tapi si cewek bilang, "Ampun,
Ampun, terus si cowok berkata-kata kasar. Gua jadi kesel. Gua balik lagi, gua cari di mana mereka berantem. Gua lari ke arah mereka. Mereka ada di kebun di dekat sungai. Ceweknya telanjang, gak pakai baju, cuma pakai celana dalam doang. Cowoknya juga telanjang, pakai celana pendek. Abis enak-enak kok berantem, mau gua pisahin, mereka telanjang. Mau gua tinggal pergi, kasihan ceweknya ditendang-tendang. Hah, sial, di situ gua teriak, udah kasihan ceweknya, gua jalan ke arah mereka. Cowoknya bilang, diem lu. Jangan ikut campur, si cewek nangis, wajahnya lumayan babak belur, berdarah. Di situ si cowok cambuk badan si cewek pakai gesper. Yah ini mah, kalau gua tolongin, bisa-bisa gua ribut sama tuh cowok. Mana badannya gede lagi kan, ngeri juga gua. Gua buka tas, tadinya mau ngambil rum-rum. Pas gua buka, rum-rum gak ada. Iya, gua baru ingat, gua baru pulang nonton konser. Gak mungkin bawa rum-rum, kalau ada razziaan, bisa-bisa gua ditangkap polisi. Mau gak mau, gimana nanti aja. Gua pegangin cowoknya, gua bilang, udah kasihan si cowok malah mukul gua. Mau ngelawan, gua takut. Tapi gimana, kasihan ceweknya. Di situ gua berusaha sekuat tenaga jauhin si cowok biar dia gak mukulin ceweknya terus. Akhirnya si cowok menjauh, dia pakai baju sama celana. Tuh cowok masih marah-marah. Si cewek nangis. Si cowok nanya ke gua, ngapain lu masih di sini? Sono pergi. Saat itu gua pikir tuh cowok gak bakalan mukulin ceweknya lagi. Ya udah gua pergi, baru beberapa langkah. Si cowok ngata-ngatain tuh cewek, ceweknya nangis. Dia bilang, ampun, biarinlah. Mending gua nunggu truk lewat. Gua jalan, lalu gua sampai di tempat si bapak-bapak yang tadi lagi ngambil pasir. Sekarang dia ada di pinggir sungai, lagi ngerokok. Dia tanya, udah jongkoknya? Gua jawab, udah pak. Dia tanya, pulangnya kemana? Gua jawab, Cicurug. Pak, si bapak bilang, oh Cicurug, ya udah. Hati-hati ya, gua jalan lagi ke arah jalan raya. Suasana jalan raya sepi bener, udah jarang mobil. Gua duduk di pinggir jalan, setengah jam kemudian, saat itu ada motor yang keluar dari gang yang berasal dari arah sungai. Yang bawa motor itu gak pakai helm, itu cowok yang tadi mukulin ceweknya, dia kok sendirian? Ceweknya mana? Kok gak diajak? Apa jangan-jangan, bodo amat. Anggap aja rumah tuh cewek ada di sekitar kebun. Gak lama gua denger suara tangisan, kaget dong gua. Sebetulnya gua mau lari, tapi gelombang dari jauh gua lihat ada orang yang berjalan, cewek itu. Kayaknya dia gak kuat jalan, beberapa kali dia jatuh. Dia ditinggalin sama cowoknya. Gua kan gak tega, ya udah gua lari ke arah cewek itu. Gua bilang, rumah teteh di mana? Biar saya antar. Dia nangis dan dia bilang, gak usah, saya bisa pulang sendiri. Tapi gua gak tega, matanya yang sebelah kiri udah gak bisa melihat, dipukul sama cowoknya. Waktu gua ngobrol sama si cewek, saat itu ada apak-apak yang tadi ngambil pasir di sungai. Si bapak geleng-geleng kepala, kayak yang aneh gitu ngelihat kita berdua. Gua bilang, bukan sama saya pak, malah saya mau antar si teteh ini pulang ke rumahnya. Si bapak pergi gitu aja, dia lari. Gua takut si bapak salah paham, terus bawa orang sekampung. Ngeri dong, udah terlanjur, gimana nanti aja. Kalaupun nanti si bapak bawa orang sekampung, nanti gua jelasin duduk permasalahannya.
Urusan belakangan itu. Gua bilang ke si cewek, biar saya antar teteh pulang. Gua pegang tangannya, gua tuntun dia jalan. Dia tanya, kamu yang tadi di sungai kan? Kenapa belum pulang? Gua jawab, iya, saya yang tadi di sungai. Saya belum pulang soalnya gak ada mobil. Oh iya, teteh rumahnya di mana? Dia jawab, gang rumah saya di seberang jalan. Saat itu gua antar dia ke rumahnya. Gelap, jalan setapak, ngelewatin kebun, sawah, jarak dari rumah satu ke rumah lainnya itu jauh-jauh. Setelah cukup lama berjalan, cewek itu bilang, itu rumah saya, ada 2 rumah. Rumahnya itu berhadap-hadapan. Gua tanya, rumah teteh yang mana? Dia bilang, itu yang cat hijau. Saat itu gua cukup kaget karena di rumah yang satunya lagi ada perempuan yang mungkin umurnya sekitar 10 tahunan. Berpakaian serba putih lagi berdiri di dekat gerbang rumah. Gua pikir hantu, ya abis malam-malam kok masih di luar. Gua senyum ke anak kecil itu. Anak kecil ini tatapannya kosong gitu. Apa dia tidak sadar kalau dia ada di luar? Gak lama ada yang keluar dari rumah tersebut. Gak tahu deh, mungkin dia itu ibu dari si anak kecil ini. Si ibu menarik tangan si anak kecil lalu mereka masuk ke dalam rumah. Sampai di rumah si teteh, dia mengetuk pintu rumah. Dia bilang, maaf ya, jadi ngerepotin kamu. Gua bilang, gak apa-apa teh, saya pamit pulang. Dia tanya, kamu gak mau mampir dulu? Gua jawab, sudah malam teh, sebaiknya saya pulang saja. Gua pergi dari rumah si teteh itu. Gak lama ada lelaki yang membuka pintu. Mungkin itu bapaknya si teteh. Si teteh masuk ke dalam rumah. Apak-apak itu ngelihatin gua. Gua senyum. Gua bilang, saya pamit pulang. Pak, si bapak kaya yang aneh ngelihat guanya. Mudah-mudahan dia gak nuduh macem-macem sama gua. Si bapak itu menutup pintu rumahnya. Gua pulang. Pas gua jalan, lagi-lagi gua dikagetkan sama anak kecil berpakaian putih yang berdiri di gerbang rumahnya. Dalam hati gua ngomong, ini bocah belum tidur juga. Saat itu ada anak kecil lainnya. Perempuan juga. Kayaknya itu adiknya si anak kecil ini. Sama pakaiannya juga, serba putih. Dalam hati gua ngomong, bocah zaman sekarang pada berani bener malam-malam keluar rumah. Orang tuanya pada kemana sih? Ini anak-anaknya pada di luar woi. Ah, biarinlah, bukan urusan gua. Saat gua jalan ke arah jalan raya, di situ gua dengar suara teriakan, mau kemana kamu? Gua lihat, anak perempuan yang tadi berdiri di gerbang, lari keluar rumah. Lari ke arah gua. Ibunya bilang, tolong saya." Di situ gua tangkap si anak perempuan yang lari itu. Matanya tertutup. Tunggu, gua pernah lihat orang yang tidur sambil berjalan. Ini mah lari. Gua gendong anak perempuan ini ke rumahnya. Ibunya bilang, "Terima kasih, Ah." Saat itu si ibu kerepotan dengan anak yang satunya lagi. Gua bilang, "Biar saya antarkan ke kamarnya." Si ibu menunjukkan jalan. Kamar anak yang gua gendong ini ada di lantai atas. Setelah mengantarkan ke kamar, gua pamit pulang. Si ibu bilang, "Jangan dulu pulang, duduk aja dulu. Sebentar, saya ambilkan air minum." Gua bilang, "Enggak, gak apa-apa. Kebetulan saja saya ada di situ. Orang lain pun pasti melakukan hal yang sama seperti saya. Gak usah repot-repot teh. Saya mau langsung pulang aja." Si ibu bilang, "Silahkan duduk deh. Gua mau pulang malah disuruh duduk." Wajah si ibu terlihat ketakutan. Dia mulai bercerita, Dara sering sekali begitu. Dia sering tidur sambil berjalan. Saya sudah tidak tahan, si ibu menangis. Gua kan bingung ya,
Gua bilang, oh, jadi yang tadi saya gendong itu namanya Dara? Ibu bilang, iya, Dara. Yang membuat saya ketakutan itu saat kebiasaan Dara sekarang menular ke adiknya, Nadia. Mereka semakin sering tidur sambil berjalan. Gua bilang, oh begitu ya? Kenapa pintu rumah sama gerbang tidak dikunci? Si ibu bilang, semua pintu sudah saya kunci. Tapi anehnya Dara tetap bisa keluar rumah. Nadia juga begitu. Saya jadi takut, gua juga bingung. Kenapa bisa gitu? Saat itu dia berkata, oh iya, perkenalkan, nama saya Erna. Aa, namanya siapa? Gua jawab, nama saya Rangga. Erna tanya, Rangga pacarnya Mega bukan? Gua bingung, Mega mana? Erna bilang, tadi kan Rangga nganterin Mega pulang. Gua bilang, oh, jadi yang tadi itu namanya Mega? Erna tanya, masa nganterin pulang tapi gak kenal? Gua bilang, saya gak sempat kenalan, tadi ketemu di jalan. Mega berantem sama pacarnya. Saya anterin pulang deh. Erna bilang, oh gitu, berantem di mana? Kirain Rangga itu pacarnya. Gua bilang, tadi berantemnya deket sungai. Kebetulan saya lagi di sana. Saya bukan pacarnya Mega. Erna bilang, baguslah kalau bukan pacarnya. Mega itu perusak rumah tangga orang. Pacarnya itu ganti-ganti tapi suami orang mulu. Gua bengong. Dalam hati gua ngomong, ah, rumpi juga nih si ibu. Apa yang tadi itu suami orang juga? Erna tanya, kenapa diem? Gua senyum terus bilang, gak apa-apa hehe. Oh iya, suami teh Erna mana? Takut mengganggu. Saya gak enak, saya mau pamit pulang. Erna bilang, tenang aja, suami lagi kerja, gak apa-apa. Suami saya gak bakalan marah. Waktu menunjukkan jam 2. Gua bilang ke Erna, teh, saya pamit, saya mau pulang aja. Erna bilang, udah malam, udah jarang kendaraan. Kalau mau nginep mah gak apa-apa, tidur di kamar belakang. Gua bilang, gak usah teh, saya pulang aja, lakinya pulang bisa bahaya. Gua diantar Erna sampai gerbang rumah. Erna bilang, kapan-kapan main lagi aja ke sini. Gua bilang, iya teh, siap. Gua jalan. Lalu di situ ada motor yang lewat. Hah, kayak pernah lihat tuh orang. Gua jalan lagi, lalu gua ingat. Itu kan cowok yang tadi mukulin Mega di sungai. Gua tengok ke belakang. Ternyata dia juga ngelihatin gua. Dia masuk ke rumah Erna. Hah, tunggu, apa dia itu suaminya Erna? Pantes Erna bilang kalau Mega pacaran sama laki orang. Apa Erna udah tahu kalau suaminya ada main sama Mega? Bodo amat, gua pergi dari tempat itu. Sampai di jalan raya, ada kendaraan jurusan Sukabumi Bogor. Supirnya tanya, Bogor ah? Gua bilang, Cicurug. Supirnya bilang, 20 Rp. Gua bilang, buset, mau naik haji lu? Supirnya bilang, ya udah kalau gak mau dia pergi. Sial emang, lagi banyak penumpang aja begitu. Kalau sepi mah gua bilang, goceng aja pasti langsung diangkut. Gua jalan beberapa langkah lalu terdengar suara klakson truk yang sangat kencang. Gua lihat, idih Dara, ngapain? Buset deh. Gua lari, nyebrang jalan. Di situ gua tarik Dara yang sudah berada di jalan raya. Lagi-lagi dia tidur sambil berjalan. Hampir aja tadi ketabrak truk, haduh bocah. Suatu keberuntungan juga jalanan sepi, gak banyak kendaraan yang lewat. Tapi kan tetep aja, kalau ketabrak, udah game over. Gua jadi kesel sendiri, ini kenapa si Dara bisa ada di sini? Pintu sama gerbang gak dikunci apa? Deh. Udah tahu anaknya pada begini. Ngapa Erna sama suaminya gak lebih hati-hati lagi sih? Sebel gua, jadi pengen ngacak-ngacak Spiteng. Gua pegang tangannya lalu gua bilang, Dara,
Ayo kita pulang, jarak dari gang ke rumahnya itu kan lumayan jauh. Gelap, jalannya setapak, ngelewatin kebun, sawah. Nah, di jalan gua ketemu lagi sama cowok itu. Cowok yang gua lihat di sungai, cowok yang masuk ke rumah Erna. Dia bawa motor kenceng banget. Gua teriak, "Woi, ini anak lu." Dia lewat gitu aja. Dia ngelihatin gua itu kayak yang gimana ya? Kayak yang marah, benci. Gua bingung, bapak macam apa dia? Gua pikir dia mau jemput anaknya. Dia malah pergi. Gila, sepanjang jalan gua mikir itu cowok bawa tas gede amat. Apa dia berantem sama Erna? Apa dia kabur dari rumah? Haduh, akhir zaman. Selingkuh sama tetangga sendiri, istri sama anak ditelantarin. Kurang apa coba Erna, cakep gitu. Mega juga lumayan sih. Pas nyampe rumah Erna, gerbang terbuka gitu aja. Udah tahu anaknya sering keluar. Gembok apa gembok? Gua jalan, pintu rumah terbuka. Gua bilang, "Permisi, Teh Erna, ini Dara." Di situ gua dengar suara tangisan. Erna lagi nangis. Gua bilang, "Teh, ini saya nganterin Dara. Tadi ketemu di jalan raya." Teh Erna menghapus air matanya. Dia jalan ke arah gua lalu dia peluk Dara. Deh, peluk gua juga apa?" Erna bilang, "Maafin ibu, gua pamit, saya pulang Teh." Pas gua mau pulang, sambil sesenggukan Erna bilang, "Suami saya udah gak peduli." Ya, jadi sedih gua. Tadi ketemu di jalan aja dia main pergi aja. Beneran udah gila itu orang. Anaknya aja dibiarin jalan sama gua. Untung gua orang baik-baik, gak takut anaknya gua culik apa. Saat itu Dara terjatuh, bukan jatuh sih. Tapi Dara tidur seperti biasa lagi, gak berdiri. Erna coba gendong Dara, tapi dia teriak, "Au!" Gua lihat tangannya itu terluka. Gua bilang, "Biar saya saja yang gendong Dara ke kamarnya." Saat itu gua jadi sedih. Ya gua gak tega aja lihat Erna. Gua kesel bener ama tuh cowok, tadi udah bikin Mega babak belur. Pulang ke rumah cuma buat nyakitin istrinya. Ya Tuhan, dalam hati gua ngomong, kalau udah gak mau mah, talak 3 aja apa. Gua mau sama Erna. Kok alangga gitu? Setelah mengantarkan Dara ke kamar, gua turun lagi ke lantai bawah. Erna duduk di ruang tamu dan dia masih nangis. Pengen rasanya gua peluk, gua usap rambutnya lalu gua bilang, "Sudah jangan nangis terus." Tapi kan Erna bini orang. Gua bilang sama Erna, kalau ada waktu, Erna bawa Dara sama Nadia ke kampung saya. Nanti saya antar ke guru saya biar mereka gak tidur sambil jalan lagi. Erna tanya, "Emang rumah Rangga di mana?" Gua jawab, "Di Cicurug, dekat Polsek." "Nanti tanyain aja, pasti pada kenal." Erna bilang, "Iya nanti saya ke sana." "Oh iya. Tunggu sebentar, saya buatkan minum dulu." Gua bilang, "Gak usah Teh, gak usah. Saya mau pulang." Dia pergi ke dapur. Yah ini mah, alamat pulang pagi. Tapi gak papalah, modus dikit sama calon jandanya. Haha, dalam hati gua ngomong ini rumah gede. Tapi ada tamu kok lampu yang nyala cuma 1. Emang sih, penghematan sama pelit itu bedanya tipis. Anggap aja lagi mati listrik. Saat itu Nadia keluar dari kamarnya. Yah. Tidur sambil jalan lagi dia. Nadia jalan ke arah dapur. Gua bilang, "Teh Erna." Nadia ke situ. Kayaknya dia tidur sambil jalan lagi deh. Erna kok gak jawab? Nadia terus berjalan lalu dia membuka pintu belakang. Gua lari aja ngejar Nadia yang sudah ada di halaman belakang. Pas gua di sana, Nadia berdiri di dekat 3 gundukan tanah yang menyerupai kuburan. "Idih,
Rumah bagus, belakangnya ada kuburan. Gua pegang tangan Nadia lalu gua bilang, ayo masuk lagi ke dalam. Nadia diem aja. Saat itu gua dikagetkan sama suara Arangga lagi ngapain. Gua lihat ke belakang, Erna. Dia bilang, Nadia. Gua bilang, tadi saya manggil Teh Erna kalau Nadia jalan ke arah dapur. Tapi Teh Erna gak jawab. Teh Erna gak ada. Erna bilang, tadi saya ke kamar mandi. Erna jalan ke arah Nadia. Lalu dia menggendongnya. Gua tanya, Teh, ini kuburan bukan? Erna bilang, iya, itu kuburan anjing. Kita punya 3 anjing, tapi mati sama tetangga. Dikubur di sana sama suami. Gua bilang, oh kuburan anjing, tapi beda-beda ya ukurannya hehe. Erna bilang, iya, itu kuburan anjing sama kedua anaknya. Mati, dibunuh sama tetangga hehe. Di situ Erna mengantarkan Nadia ke kamarnya. Gua tutup pintu belakang. Di situ gua bilang, Teh, saya ikut ke kamar mandi ya. Erna bilang, iya, silahkan. Gua ke kamar mandi, pas di dapur, buset. Kalau bini ngamuk kayak gini kali ya, cucian piring sama gelas dibiarin gitu aja. Apa baju sama celana kotor dibiarin juga. Keluar duit buat laundry dong. Gua ke kamar mandi, gelap. Gua nyalain lampu. Idih, kotor bener. Ini Erna cakep-cakep kok betah rumahnya kotor. Apa lakinya nyari cewek lain karena dia gak bisa ngurus rumah. Bodo amat dah. Yang penting mah cakep dulu. Kebersihan bisa dirubah. Setelah selesai kencing, gua keluar dari kamar mandi. Gua jalan ke ruang tamu. Gua dengar suara kayak benda jatuh. Bukan. Tapi kayak suara orang lagi getok palu. Suaranya dari lantai atas. Masa iya si Dara? Lagi getok apaan coba? Gua panggil Erna. Teh Erna. Teh Erna lagi ngapain? Itu di atas ada apa ya? Erna gak jawab. Apa dia udah tidur? Suara itu makin kenceng. Gua naik aja ke lantai atas. Suaranya berasal dari kamar Dara. Pas gua buka pintu kamarnya Dara, makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.